Buya Hamka memiliki beberapa peran. Yang pertama yaitu politik masyumi. Dalam pemilihan umum 1955, Buya Hamka dicalonkan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi sebagai wakil Muhammadiyah, dan sehingga terlibat dalam perumusan kembali dasar negara dan politik masyumi yang menentang kolonialisme dan gagasan demokrasi pemimpin mempengaruhi hubungannya dengan Soekarno. Namun, Masyumi dibubarkan dengan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang kedua, majalah Panji Masyarakat. Usai dibubarkannya Masyumi, Buya Hamka menerbitkan majalah yang berjudul Panji Masyarakat. Namun, berumur pendek karena hal ini diberedel oleh Soekarno setelah menurunkan meluasnya pengaruh komunisme dan karya-karyanya diserang oleh organisasi kebudayaan dengan tuduhan melakukan gerakan subversif, membuat Buya Hamka diciduk di rumahnya ketahanan Sukabumi pada tahun 1964. Yang ketiga, penceramah di RRI dan TVRI. Ketika ceramah Radio Republik Indonesia atau RRI dan Televisi Republik Indonesia atau TVRI, seiring peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, Buya Hamka dibebaskan pada Januari 1966. Ia mendapat ruang pemerintah mengisi jadwal tetap ceramah RRI dan TVRI. Ia mencurahkan waktunya membangun kegiatan dakwah di Masjid Al-Azhar. Dan peran yang terakhir yaitu Ketua MUI. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang pertama pada tahun 1975, ketika pemerintah menjajahi pembentukan Majelis Ulama Indonesia pada 1975, beserta musyawarah memilih Buya Hamka secara aklamasi sebagai ketua. Tak lama kemudian, sepeninggal Buya Hamka, pemerintah menyematkan bintang Mahaputra Utama secara anumerta kepada Hamka. Sejak tahun 2011, Buya Hamka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Peran-peran Gus Dur. Peran yang pertama yaitu terpilihnya beliau menjadi presiden. Pada 20 Oktober 1999, MPR melaksanakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden. Gus Dur kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat bersama Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya. Kabinet pertama beliau bernama Kabinet Persatuan Nasional. Peran Gus Dur yang kedua adalah melaksanakan dua reformasi. Setelah melakukan kabinet pertama, Kabinet Persatuan Nasional, Gus Dur melaksanakan dua reformasi atau dua perubahan. Reformasi pertama adalah pembubaran Statement Penerangan Departemen Sosial karena dianggap kurang maksimal dalam fungsi dan perannya. Dan pada tahun 2000 dipisahkan institusi TNI, di mana saat Orde Baru kedua, institusi keamanan tersebut menjadi satu dengan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau biasa disebut ABRI. Peran yang ketiga yaitu merawat paham kebangsaan di NU, baik dengan bersifat nasionalisme ataupun patriotisme. Selanjutnya ada peran dari B.J. Habibie. Peran yang pertama mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri dan strategis yang dikelola oleh PT IPTN, Pindad, dan PT PAL. Peran selanjutnya, B.J. Habibie pernah menjadi Menristek atau Menteri Riset dan Teknologi. Sebagai Menristek, B.J. Habibie memiliki peran penting dalam pengembangan riset dan teknologi di Indonesia. Ia fokus pada peningkatan industri teknologi tinggi, pengembangan teknologi informasi, dan pendirian lembaga riset. Peran dari B.J. Habibie yang terakhir yaitu beliau pernah menjadi Ketua ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Menjadi presiden dengan kabinet bernama Reformasi.